Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Victorious Devotion di bulan Januari di tahun 2025. Sudah banyak hal di tahun-tahun yang sudah kita lewati, selakus tahun 2024, pengalaman bersama dengan Tuhan. Kita ditolong Tuhan melintasi tahun 2024 dan Tuhan memberi anugerah kita sekarang hidup di tahun 2025 bulan Januari. Hari keberapa? Hitung sendiri. Hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk menjadi bekal kita hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Kau anugerahi kami kesempatan, kehidupan untuk kami kelola, untuk kami jalani, mempermuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Karenanya Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu, bela firman-Mu hari ini menuntun kami, menerangi kami, sehingga jalan-jalan hidup kami terus berada di jalan kebenaran dan terang-Mu, sehingga tujuan-tujuan Tuhan dalam hidup kami tercapai, dan apa yang kami perbuat berhasil dan mempermuliakan nama-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Satu ayat dari Perjanjian Lama dalam Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Renungan saat ini saya beri judul belajar dari semut atau belajar kepada semut. Mengapa Tuhan mengajak kita untuk belajar kepada semut? Ya, kapan itu terjadi? Saat kemalasan ada dalam diri kita. Jadi murid khusus yang harus belajar kepada semut namanya pemalas. Jadi kalau saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan bukan seorang pemalas, berarti saudara tidak perlu belajar kepada semut, tapi teruslah belajar dari Tuhan dan menjadi teladan bagi yang lainnya. Ayat ini menyerukan, hai pemalas. Ayat ini bukan sedang menuduh kita semua menjadi pemalas, tetapi ayat ini dalam konteks menegur si pemalas. Saat kita menjadi seorang pemalas, ayat ini sangat berlaku. Pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Hikmat Tuhan telah diberikan kepada orang yang bijak, yang dipakai Tuhan untuk menuliskan Amsal-Amsal, bahwa ternyata kebenaran itu dapat kita peroleh, kita pelajari dari lingkungan kita sehari-hari. Kita bisa belajar dari apa yang terjadi di sekitar kita. Nah, salah satunya adalah semut. Dari semut kita belajar apa sih? Yang pertama, kita akan belajar bekerja keras. Seorang pemalas pasti tidak mau bekerja keras. Dia maunya istirahat keras, alias membeku, membatu, tidak melakukan sesuatu pun. Semut makhluk yang kecil, yang penuh semangat, rajin. Dalam kerja kerasnya ada unsur semangat, ada unsur rajin. Tidak pernah berhenti bekerja, bahkan tanpa diawasi. Dia memiliki kesadaran diri dan memiliki inisiatif diri untuk bekerja keras, rajin, dan semangat. Si pemalas harus belajar kepada semut. Dari semut kita belajar pentingnya kerja keras dan tidak bergantung sepenuhnya pada orang lain untuk memotivasi diri kita. Sebuah ayat di dalam Kolose 3 ayat 23, inilah harusnya yang menjadi dasar bagi setiap orang percaya memotivasi dirinya
Melalui ayat ini kita diingatkan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi sebenarnya kalau kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan, apapun yang seturut firman Tuhan kita lakukan, hendaknya ditujukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Maka dengan demikian kita bisa bekerja keras. Kita bisa semangat dan rajin dalam bekerja keras. Dan yang kedua, ternyata semut hidup dalam komunitas. Tidak hidup menyendiri. Tidak mengembangkan hidup individualis. Tidak egosentris. Ia hidup berkomunitas. Jadi kekuatannya dalam komunitas. Ia kecil, lemah. Tetapi ketika hidup dalam komunitas, wah, menjadi kekuatan yang luar biasa. Pernahkah kita melihat semut yang kecil bekerja sama menggotong roti yang berkali-kali besarnya dari besar tubuh si semut? Itu karena bekerja sama. Kalau kita ada dalam komunitas, maka kita bekerja sama, membagi tugas dengan baik demi mencapai tujuan bersama. Sebagai orang percaya, kita diajak untuk hidup dalam kasih dan kebersamaan di tubuh Kristus. Karena kita adalah anggota tubuh Kristus dan setiap kita memiliki karunia-karunia yang berbeda, dan setiap karunia-karunia yang berbeda itu saling melengkapi satu dengan yang lain. Membangun yang lain. Kita dibangun oleh orang lain dengan karunia yang dari Tuhan, dan kita membangun orang lain dengan karunia yang dari Tuhan. Karena itu bukan untuk kebanggaan diri, tetapi untuk kepentingan bersama. Menjadi komunitas tubuh Kristus, saling membangun. Haleluya. Jadi yang pertama apa? Bekerja keras, di dalamnya bisa antusias, semangat, dan rajin. Dan yang kedua, kita belajar dari semut, hidup berkomunitas. Kalau semut bisa berkomunitas, mengapa kita tidak? Jangan ingin menang sendiri, jangan ingin benar sendiri, sehingga kita seakan-akan terisolir ya dari sesama. Orang yang belajar dari semut, dia akan bisa berkomunitas. Apalagi yang belajar kepada Kristus. Yang ketiga, semut memiliki perencanaan. Ternyata semut itu punya perencanaan. Dia mengenal musim panas, musim hujan. Untuk musim panas, dia tahu apa yang harus dilakukan. Dan pada musim hujan, dia tahu konsekuensinya. Karena itu, semut dalam komunitasnya, dalam kerja kerasnya, ada perencanaan. Semut mengumpulkan makanan di musim panas untuk persiapan musim dingin. Mereka tidak hidup tanpa tujuan. Ini mengingatkan kita untuk memiliki visi dan perencanaan hidup. Karena itu, hendaklah hidup kita senantiasa direncanakan. Dan rencana ini tidak boleh rencana yang semau gue, tetapi rencana yang kita serahkan kepada kehendak Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seorang arif, dan bergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Itu pesan firman Tuhan untuk kita hidup, merencanakan hidup yang tertib, yang baik. Yang tentu dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat 15 sampai 16. Yuk, kita mengingat semut, kita mengingat memiliki perencanaan hidup. Dan memiliki cara hidup yang bijaksana untuk memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Jangan semau sendiri. Dan yang terakhir, wah banyak sekali ya kita belajar dari semut. Semut tidak mudah menyerah. Ya, pernahkah Anda melihat semut yang terhalang oleh batu lalu dia pulang? Tidak. Dia dorong batu itu atau dia naiki batu itu. Tapi kita sering melihat didorongnya batu itu bersama-sama. Sendiri tak kuat, sendiri tak mampu, bersama pasti bisa. Haleluya. Kita sudah belajar dari semut untuk bekal menjalani hidup kita sehari-hari. Kalau belajar dari semut bisa sedemikian menjadi bijaksananya mengolah hidup, apalagi belajar dari Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama setiap hari bersama Tuhan. Tapi kalau kita jadi pemalas,
Tuhan arahkan kita untuk belajar dari semut. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk ajaran-Mu kepada kami, untuk kami menjauhkan diri dari kemalasan. Dan Kau menyampaikan firman-Mu untuk kami belajar dari sosok kecil ciptaan-Mu, semut. Terima kasih Tuhan. Kami tidak hanya belajar kepada semut, tapi kami mau belajar kepada Engkau, Guru Agung kami, yang lemah lembut dan rendah hati, yang penuh bijaksana. Ampunkanlah kesalahan kami, ampunkanlah kelalaian kami, ampunkanlah dosa kami, sehingga kami menunda-nunda, sehingga kami tidak melakukan tugas-tugas kami, sehingga kami tidak melakukan firman-Mu. Ampuni kami, tuntun hari ini, bahkan sepanjang hidup kami melakukan yang terbaik, seperti yang Tuhan perintahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian firman Tuhan untuk Victorious Division hari ini. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.